Halo semuanya, selamat datang di video lanjutan Classes. Nah, di sini kita udah membuat dua kelas ya. Oke, istilahnya dua objek dari kelas person. Nah, di sini jika kita ingin print, oke, print value dari P1 ini, kita bisa printnya kayak gini. Print, oke, langkah pertama ya bisa p1.name gitu. Kita coba jalanin ya. Nah, p1.name keluarnya cecep. Kalau kita print p1.ads keluarnya 20 gitu kan. Nah, kalau kita mau semuanya itu bisa pakai kayak gini. Kita bisa pakai sebuah dictionary seperti ini. Underscore, underscore, dic, underscore, underscore. Kita jalankan, keluar nih bentuknya kayak sebuah dictionary, di mana ingat, dictionary itu terdiri dari key dan value. Key-nya name, value-nya cecep. Key-nya ads, value-nya 20. Key-nya score, value-nya 95. Gitu. Kita sekarang coba print lagi P2 untuk dictionary-nya. Nah, lihat ya, mereka adalah dua dictionary yang berbeda, walaupun mereka dari kelas yang sama. Oke? Nah, sekarang selain dia bisa bikin init, kita juga bisa bikin function sendiri, gitu. Oke, contohnya aku ingin bikin function greet. Nah, greet ini terima self. Oke. Terus misalnya, oke, di sini self dulu deh. Oke. Di sini kita bisa bilang nih, halo self.name. Oke. Sekarang, jika kita coba panggil, oke, kita coba panggil p1.greet. Nah, kita lihat nih output-nya. Nah, p1.greet adalah halo cecep. Kenapa dia bisa tahu p1 ini cecep? Karena self parameter ini. Oke, kalau kita p2.greet, dia bakal jadi halo Budi. Oke, jadi ini sebuah metode yang sama nih, metodenya sama, tapi value-nya berbeda karena dia pakai self parameter. Self parameter ada sebuah parameter yang merujuk ke instance dari kelasnya atau merujuk ke objeknya. Gitu. Oke? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Cara kita bisa membuat function di dalam sebuah kelas. Nah, palingan sekarang aku coba singgung sedikit untuk inheritance. Nah, jadi ini kan cara kita bikin kelas nih. Oke? Nah, sekarang ini kalian bisa save dulu ya. Di sini aku buat sebuah kelas lain, misalnya aku namain aja kelas animal. Nah, kelas animal ini dia bisa tetap punya init kayak biasa. Init. Di sini animalnya misalnya punya name, terus punya ads gitu. Nah, oke. Kayak biasa, self.name sama dengan name, self.ads sama dengan ads. Ingat ya, kita harus initialize kayak gini. Karena kalau kalian nggak initialize, ya sia-sia kalian passing parameter, tapi kalian nggak masukin ke self-nya. Gitu kan. Nah, sekarang aku buat kelas lain, aku namain misalnya cat gitu. Nah, cat ini itu dia punya name sama ads juga. Jadi aku bisa buat kayak gini kan. Self, name, ads. Tapi ternyata dia punya misalnya color, terus ada weight-nya gitu. Nah, lihat nih. Di sini kita punya sampai 5 ya parameternya. Nah, cuman mungkin kalian lihatnya, oh ini masih oke lah ya, masih bisa kita tulis. Ya udah, kita tulis lagi self name name, self add sama dengan ads, terus self color sama dengan color, self weight sama dengan weight. Nah, terus misalnya kalian punya kelas lagi nih, kelas dog misalnya. Dog ini punya self name, terus untuk dog mungkin dia ada class sendiri, misalnya type gitu, self name, oh ya ads juga ya, ads dan type. Nah, kalian coba perhatikan nih, di 3 kelas ini ya, oke, ini aku tulis dulu untuk self-nya. Nah, di 3 kelas ini, kalian coba perhatikan, di 3 parameter pertama, self-name, ads, self-name, ads, self-name, ads gitu kan. Kenapa mereka bisa memiliki properti yang sama? Karena secara logika, cat dan dog ini kan termasuk animal ya, mereka kan termasuk binatang gitu. Nah, alangkah baiknya jika kita punya kasus seperti ini,
kita bisa kelompokin. Nah, kelompokinnya gimana? Oke, kita bisa kelompokin dengan cara kita anggap cat nih merupakan instance dari animal. Oke? Nah, sehingga untuk kasus di sini kita passingnya kayak gini. Oke? Tapi aku bilang cat ini merupakan instance dari animal. Oke? Sehingga di sini aku cukup ganti dengan super. Oke? Super ini bakal memanggil kelas animal init name pets. Itu. Oke? Nah, ini juga sama. Dog ini kan sebenarnya adalah sebuah animal. Jadi kita ambil aja animal. Oke. Terus di sini kan ada name sama ads ya. Oke. Oke, ini aku ganti aja jadi types. Self name sama ads ini kita ganti aja menjadi super. Super, super ini merujuk ke kelas animal ya. Init name ads. Nah, jadi sekarang kita memiliki sebuah kelas animal yang terdiri dari kelas cat dan kelas dog gitu. Jadi kalau kalian gambarin kayak tree diagram, ini ada animal, di sini ada dog, di sini ada cat gitu. Oke. Nah, dan di OOP sebisa mungkin kalau misalnya memang dia dalam satu golongan gitu ya, dog dan cat kan memang satu golongan animal, kelompokin aja. Jadi sebuah kelas yang lebih general. Nah, kelas yang lebih general ini kita sebutnya sebagai parent class. Oke? Atau kelas yang lebih general. Kalau kelas yang di bawahnya, di bawah parent class, itu kita sebut sebagai child class. Oke? Itu child class. Nah, jadi ini adalah dasarnya dari OOP ya, dari Object Oriented Programming. Dan harapannya dengan kalian memahami classes di Python, kalian bisa membuat, misalnya ingin membuat kayak aplikasi yang efektif. Efektif dalam artian objek-objeknya itu kan kelompokin. Nah, kalau di sini kita kelompokin cat dan dog menjadi sebuah kelas animal gitu. Oke? Nah, palingan sebelum aku tutup sesinya, aku mau kasih tahu juga bahwa jika animal ini ya, dia misalnya memiliki grade gitu di sini. Nah, karena cat dan dog ini menginherit atau ya kita bisa bilangnya animal extend si cat ini. Nah, jadi cat ini itu memiliki fungsi grade ya. Jadi misalnya kita print hello di sini. Nah, jadi cat ini sekarang bisa panggil grade, si dog juga bisa panggil grade gitu. Oke? Nah, jadi child class itu akan menginherit semua atribut dan semua metode gitu. Oke? Nah, palingan gitu aja untuk materi classes. Sampai jumpa di video selanjutnya.